Ketemu lagi dengan saya untuk belajar tentang bahan tertentu. Hari ini kita belajar tentang rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris itu adalah rumus yang menyatakan perbandingan unsur-unsur yang paling sederhana. Bahannya rumus empiris dan rumus molekul. Pada saat kita bicara tentang rumus empiris dan rumus molekul, dia nggak semuanya selalu mempunyai rumus empiris dan rumus molekul sekaligus. Bahkan malah lebih banyak yang dia itu rumus empiris sama dengan rumus molekul. Misalnya kita punya rumus molekul tertentu. Saya punya rumus molekul yaitu adalah C2H6. Ini kalau misalkan kita mau nyari tahu rumus empirisnya, berarti kita harus nyari tahu perbandingan yang lebih sederhana. Dalam hal ini perbandingannya dibagi dua semuanya, jadi C1H3. Nah, kadang-kadang rumus empiris yang sama, dia mempunyai rumus molekul yang berbeda-beda. Misalnya, saya punya rumus empiris CH2. Di sini kita bisa punya rumus molekul yang C2H4, atau kita juga bisa punya rumus molekul yang C3H6. Jadi untuk yang CH4 faktor pengalinya adalah 2, untuk yang C3H6 faktor pengalinya adalah 3. Jadi pada saat kita punya rumus empiris yang CH2, berarti perbandingan perbandingan mol daripada C dan H, itu adalah 1:2. Jadi angka-angka indeks yang di sini itu menunjukkan perbandingan mol. Jadi kalau misalkan saya mempunyai katakanlah Al2S3 misalnya ya, berarti di sini perbandingan mol daripada aluminium dengan perbandingan mol daripada sulfur itu adalah 2:3, sama seperti angkanya di sini. Ini kan mol punya aluminium, ini mol punya sulfur kan? Ya udah, perbandingannya ini punya aluminium, perbandingannya ini punya sulfur. Contoh lagi, misalnya saya punya yang agak panjang, misalkan Na2CO3. Berarti di sini kalau kita mau nyari tahu perbandingan mol natrium dibanding sama molnya karbon dibanding sama molnya oksigen, berarti adalah 2:1:3. Karena jumlah Na-nya ada 2, jumlah C-nya ada 1, jumlah O-nya ada 3. Jadi beberapa senyawa tertentu kayak seperti yang tadi, Al2S3, dia akan mempunyai rumus molekul yang sama, Al2S3. Jadi dia nggak ada misalnya Al4S6, nah itu nggak ada. Atau kita punya Na2CO3, natrium karbonat, ya di sini juga sama, natrium karbonat, Na2CO3. Jadi nggak semuanya rumus empiris sama rumus molekul itu selalu berbeda. Jadi tergantung daripada senyawanya siapa. Biasanya senyawa-senyawa yang dia tuh mempunyai faktor pengali seperti ini, biasanya adalah senyawa-senyawa daripada hidrokarbon, yaitu senyawa-senyawa yang mengandung C sama H, CXHY, atau mengandung O. Jadi dia bisa CXHYOZ. Untuk kita melakukan perhitungan rumus empiris dan rumus molekul, kita juga masih membutuhkan perhitungan stoikiometri yang sebelumnya. Jadi konversi dari massa ke mol, atau volume ke mol, atau konsentrasi ke mol, atau jumlah partikel ke mol, ini kita butuhkan untuk kita bisa mengerjakan soal-soal yang terkait sama rumus empiris dan rumus molekul. Contoh yang pertama, nitrogen yang beratnya 7 gram dapat tepat bereaksi dengan 12 gram oksigen membentuk oksida nitrogen. Jadi itu adalah gabungan daripada nitrogen sama oksigen, namanya oksida nitrogen. Nah, oksida nitrogen itu sebenarnya ada banyak. Bisa NO2, bisa N2O3, bisa N2O5. Kalau kita mau mencari rumus empiris, maka kita butuh nyari perbandingan daripada molnya. Jadi untuk mencari yang ini, tujuannya kan mencari tahu rumus empiris, berarti kita harus nyari perbandingan daripada mol nitrogen sama oksigen. Kita nggak usah tahu reaksinya seperti apa, jadi bandingin molnya nitrogen dibanding sama molnya oksigen. Mol nitrogen, kalau kita mau nyari, diketahui massa, mol sama dengan massa dibagi sama AR. Jadi kalau kita menghitung, berarti di sini saya tulis massa nitrogen, mau ditulis lengkap boleh, nggak lengkap juga boleh, dibagi sama AR-nya nitrogen, massa daripada oksigen dibagi sama AR daripada oksigen.
Nitrogen kalau kita lihat di dalam sistem periodik unsur, nomor atomnya 7, nomor masanya 14. Oksigen kalau kita lihat di dalam sistem periodik unsur, nomor atomnya 8, nomor masanya 16. Jadi kalau misalkan di sini kita bandingin, AR-nya nitrogen itu 14, AR-nya oksigen itu 16, masanya nitrogen di soal diketahui 7, masanya oksigen diketahui di soal 12. Jadi kalau misalkan kita kecilin, di sini perbandingannya adalah 0,5 dibanding sama 12/16. 12 dibagi 16 berarti adalah 0,75. Nah, berarti sekarang kita bagi dengan angka yaitu adalah 0,25 supaya kita bisa mendapatkan perbandingan yang lebih sederhana, yaitu N2O3. Jadi di sini kita tahu bahwa N itu indeksnya 2, O itu adalah indeksnya 3, jadi kita bisa tahu rumus empirisnya adalah N2O3. Contoh soal berikutnya, suatu senyawa hidrokarbon dianalisis ternyata dalam 12 gram senyawa ini terdapat 9,6 gram karbon. Jadi kalau misalkan dia nggak ngasih tahu apa-apa, berarti kita bisa tuliskan dia senyawa hidrokarbonnya itu adalah CXHY, di mana di sini itu mengandung 12, di mana jumlah senyawanya itu adalah 12 gram. Karbonnya dikasih tahu 9,6 gram, berarti artinya hidrogennya itu adalah selisihnya 12 dikurangi sama 9,6. Berarti hasilnya adalah 2,4 gram. Kalau tujuannya adalah mau nyari tahu rumus empiris, maka kita harus nyari tahu perbandingan daripada molnya C dan molnya hidrogen. Jadi tinggal massa dibagi sama AR-nya karbon, massa dibagi sama AR-nya hidrogen. Saya tulis langsung horizontal, massanya C 9,6 dibagi sama AR-nya C. C kalau misalkan kita lihat di dalam sistem periodik unsur 26C12, sementara hidrogen kalau kita lihat di dalam sistem periodik unsur nomor atomnya 1, nomor massanya 1. Jadi 9,6 dibanding 12, 2,4 dibanding 1, jadi kita tinggal nyari pembagiannya. 9,6 dibagi sama 12. Hasilnya adalah 0,8. 0,8 dibanding sama 2,4, berarti semuanya dibagi sama angka terkecil. Jadi maksudnya dibagi sama 0,8, 2,4 dibagi 0,8, 3. Jadi rumus empirisnya kita tahu adalah CH3. Itu yang A. Yang B, kalau kita mencari tahu rumus kimia, dalam hal ini rumus molekul. Rumus molekul itu sama dengan rumus kimia. Kita membutuhkan rumus empiris sama MR supaya kita bisa mencari tahu faktor pengalinya. Jadi kalau kita mau mengerjakan rumus molekul, rumus empirisnya harus sudah ketemu dulu. MR-nya segitu, jadi kita bisa tulis rumus empiris dikali sama faktor pengali tertentu, nilainya sama dengan MR. Nah, ini kita hitung MR sementaranya dia. C itu 12, tahu dari mana? Ini dari sistem periodik unsur. Dikali sama jumlahnya 1, H-nya itu 1, MR-nya itu diketahui 30, 15 kali N sama dengan 30, berarti N sama dengan 2, jadi faktor pengalinya 2. Rumus molekulnya berarti adalah CH3 dikali sama 2, berarti adalah C3H. Itu adalah rumus molekulnya. Contoh soal berikutnya, saya ganti pen ya, biar agak dinamis. Biru. Pada pembakaran 11,6 gram senyawa hidrokarbon, dia nggak ngasih tahu lagi, berarti senyawanya itu adalah CXHY. Kalau dia dioksidasi, ingat hukum Gay-Lussac, CXHY dioksidasi hasilnya adalah CO2 sama H2O. Di sini dikasih tahu 11,6 gram. Terus kemudian uap akhirnya 18. Tujuannya mencari tahu rumus empiris. Jadi kalau misalkan kita mencari tahu rumus empiris, kita harus nyari tahu perbandingan daripada mol. Karena kita mau nyari tahu rumus empiris daripada CXHY, berarti kita harus mencari masanya C itu berapa, terus kemudian masanya hidrogen itu berapa. Massa C dibagi ARC, masanya H dibagi sama ARH, AR daripada hidrogen, ARC-nya 12, AR hidrogennya 1, kalau perlu sediain sistem periodik unsurnya. Berarti di sini kita harus mencari C-nya berapa, H-nya berapa. Nah, di sini kalau misalkan kita diketahui H2O-nya 18 gram, sebenarnya pada saat kita mau mencari H2O di sini, kita bisa menggunakan hukum Proust. Jadi terserah mau pakai perbandingan atau kita pakai rumus yang dia sebenarnya asalnya dari hukum Proust juga.
Saya tulis cara-cara di sini. Hukum Pros, hidrogen sama oksigen. Hasilnya adalah H2O. Cari perbandingannya dulu ya. Nanti saya hapus. Hidrogennya itu kan 1, oksigennya itu 8, oksigen 16. Di sini kan hanya ada 2. Berarti di sini ini kali 2. Berarti perbandingannya adalah 2. Oksigennya 16 dikali 1 berarti 16. Kalau kita bandingin ini dibagi 2, ini dibagi 2 8, berarti perbandingannya 9. Nah, sekarang kita tahu H2O-nya ini 18 gram. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu hidrogennya, jadi perbandingan 1 sama 9 dibandingin sama 18. Berarti ini harusnya 1/9 dikali 18 berarti sama dengan 2 gram. Ingat ya, 2 gram. Atau saya tulisin pakai cara lain. Caranya adalah kayak gini. Yang ini saya mau mencari, ini sebenarnya asalnya dari hukum Pros juga, massa hidrogen dalam H2O. Caranya adalah 2 dikali sama AR-nya hidrogen dibagi sama MR-nya daripada H2O dikali sama massa daripada H2O, 18 gram. Jadi AR hidrogen itu 1, 2 kali 1, MR H2O itu kalau dihitung 2 kali 1 tambah 16, berarti maksudnya 18, berarti dapatnya sama, 2 gram. Berarti hidrogennya ada 2 gram. Nah, kalau hidrogennya 2 gram, berarti karbonnya sisanya kan ya. 11,6 dikurangi 2, berarti 9,6 gram. Tinggal tulis di sini 9,6, tulis di sini 2. Yang bawah saya hapus ya, karena ini kan nggak perlu. Nah, terus kemudian dikecilin perbandingannya. 9,6 bagi 12. Nilainya adalah 0,8. 0,8 dibanding sama 2. Saya dibagi semua dengan 0,4. Berarti perbandingannya adalah 2 dibanding sama 5. Berarti kita punya rumus empiris. Itu adalah C2H5. Berat oksigen yang diperlukan jika MR senyawa hidrokarbon tersebut adalah 58. Berarti kita harus mencari rumus molekul. Caranya adalah sama kayak seperti tadi. Kita harus mencari faktor pengalinya. C2H5 dikali N sama dengan MR. MR-nya 58. Kita cari tahu MR sementara. Berarti 12 kali 2 ditambah sama 5. Dikali N sama dengan 58. 29 kali N sama dengan 58. Berarti N-nya sama dengan 2. Faktor pengalinya, rumus molekulnya berarti adalah C4H10. Jadi kalau misalkan kita mau ngerjain berat gas oksigen yang diperlukan, caranya adalah C4H10 kita oksidasi. Dioksidasi, hasilnya CO2 plus H2O. Jangan lupa disetarain koefisiennya. Berarti di sini ada 5. 13/2. Jika MR senyawa hidrokarbon tersebut adalah 58. Nah, ini balik lagi ke soal. Di sini kan diketahui adalah 11,6 gram. 11,6 gram, berarti pertama kita harus cari tahu mol, yaitu adalah 11,6 dibagi sama MR daripada C4H10. Tadi kan sudah tahu, MR-nya adalah 58, 11,6 dibagi sama 58, berarti hasilnya adalah 11. Hasilnya adalah 0,2. 0,2. Terus kemudian kita nyari tahu molnya ini. Molnya oksigen berarti adalah pakai perbandingan koefisiennya sama kayak seperti perhitungan untuk stoichiometri yang kedua. Ini dibagi sama 1 dikali sama 0,2. Berarti hasilnya adalah 1,3 mol. Masanya gas oksigen sama dengan mol dikali sama MR-nya oksigen. Berarti 1,3 dikali sama MR-nya oksigen sama dengan 32. 1,3 dikali sama 32 artinya 41,6. 41,6 gram. Itu hasilnya. Meningkat ke soal berikutnya. Pada pembakaran sempurna sekian senyawa karbon. Dalam hal ini ada oksigennya, jadi agak lebih susah. Jadi saya tuliskan dulu kalimat yang pertama. CXHYOZ ditambah sama oksigen. Hasilnya itu adalah CO2 ditambah sama H2O. Saya tuliskan informasinya dulu. Di sini ada 29,6, berarti artinya dia mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Dan kita harus tahu jumlahnya berapa nanti masing-masing. Dihasilkan 70,4 gram. Terus kemudian uap airnya 36 gram. Berarti di sini kita cari tahu satu-satu. Saya mau mencari masanya C dalam CO2. Yaitu adalah 1 kali AR-nya C dibagi sama MR-nya CO2
dikali sama masanya CO2, jadi maksudnya 70,4, C itu 12, MR CO2 itu kalau dicari itu totalnya adalah 44, berarti tinggal dikaliin. Hasilnya adalah 19,2. Kalau mau mencari pakai hukum Pros yang pakai perbandingan itu juga boleh ya, karena ini sebenarnya adalah juga hukum Pros. Terus kemudian kita cari tahu massa H di dalam H2O, yaitu adalah 2 dikali sama AR hidrogen dibagi sama MR daripada H2O dikali sama 36 gram. Berarti adalah 2 dibagi sama 18 dikali sama 36 berarti hasilnya adalah 4 gram. Berarti di sini kita tahu bahwa C-nya adalah 19,2. Ini 19,2, terus kemudian hidrogennya itu adalah 4 gram, dan O-nya adalah sisanya. Mungkin ada pertanyaan, bisa nggak kita mencari O-nya itu dari yang di sini, 70,4 gram ditambah sama 36, O-nya yang dari sini, cari berapa, terus kemudian untuk menentukan O yang di CXHYOZ. Jawabannya adalah nggak bisa, karena O yang didapatkan dari CO2, kalau ditambah dengan O daripada H2O, maka O itu adalah O yang di CXHYOZ dan O yang dari O2 ini. Dan kita nggak membutuhkan yang O2 itu. Kita membutuhkan O yang hanya yang di CXHYOZ. Jadi, cara mencari O-nya adalah jumlah totalnya 29,6 dikurangi punya C, 19,2 dikurangi sama 4. Nah, itu O yang kita butuhkan. Hitung. 29,6 dikurangi 19,2 dikurangi sama 4. Berarti hasilnya adalah 6,4. Nah, kemudian kita mau mencari rumus empirisnya. Tujuannya mau nyari tahu rumus kimia, berarti kita harus nyari tahu rumus empiris. Berarti molnya C dibanding sama, saya singkat ya, mol C dibanding mol H dibanding mol O. Berarti massa C dalam hal ini 19,2 dibanding sama AR-nya C 12. Terus kemudian hidrogen urutannya 4 dibagi sama AR-nya hidrogen 1. Terus kemudian massanya oksigen 6,4 dibagi sama AR-nya oksigen 16. Cari tahu perbandingannya. 19,2 dibanding sama 12 hasilnya adalah 1,6 dibanding sama 4/1 dibanding sama 6,4 dibagi sama 16, yaitu adalah 0,4. Nah, kalau misalkan semuanya saya bagi dengan 0,4, maka kita akan mendapatkan 4/10 dibanding 1. Berarti rumus empirisnya kita tahu, yaitu adalah C4H10O. O1-nya nggak usah ditulis O ya. Terus kemudian kondisi yang berikutnya, dia ada kasih tahu sesuatu, yaitu adalah berat 2,5 liter senyawa karbon tersebut, maksudnya 2, liter daripada senyawa CXHYOZ, itu sama dengan 7,4 gram, dan pada saat itu, pada saat P, T yang sama, dia kasih tahu ada 1 liter gas oksigen. Gas oksigen berarti O2 ya, bukan O ya. Nilainya adalah 1,28 gram. Ingat perhitungan sebelumnya bahwa kondisi P, T ini kita bisa membandingkan, yaitu adalah volume CXHYOZ dibanding sama volume gas oksigen, sama dengan mol daripada CXHYOZ dibanding sama molnya daripada gas oksigen. Volume CXHYOZ 2,5 liter, terus kemudian volume daripada O2 1 liter sama dengan mol daripada CXHYOZ, berarti 7,4 dibagi sama MR. MR-nya kita nggak tahu dan kita butuh MR itu untuk perhitungan rumus molekul. Terus kemudian masanya gas oksigen 1,28 dibagi sama MR-nya oksigen 32. Berarti di sini kita bisa mencari MR, tinggal kali silang. 2,5 dikali sama 1,28 hasilnya berapa dibagi sama 32, terus kemudian 7,4 dibagi sama itu, berarti hasilnya adalah 74. MR-nya CXHYOZ adalah 74. Kita mau nyari tahu rumus kimia, berarti rumus kimia saya cut di situ, berarti kita punya C4H10O dikali sama faktor pengali tertentu sama dengan 74, ya kita ngitung MR sementara daripada C4H10O ditambah sama 16 kali N sama dengan 74. Nah, kita bisa mendapatkan N-nya.
Hasilnya adalah 1, karena N-nya adalah 1, berarti rumus molekulnya adalah sama dengan rumus empiris, yaitu C4H10O. Ke contoh soal yang terakhir, sebenarnya soal ini nggak terlalu susah, cuma kadang-kadang ada beberapa orang yang dia bingung. Suatu oksida logam yang beratnya 12,8, jadi maksudnya 12,8 itu mengandung logam sama oksigen. Tahu dari mana? Karena dia ngomong bahwa ini adalah oksida logam, persenyawaan antara logam sama oksigen. Di reduksi sempurna, logam sama oksigennya itu dia kasih tahu 12,8 gram. Direduksi sempurna oleh karbon menjadi logamnya, dan itu berat logam yang terjadi. Jadi di sini 12,8, di sini kan seharusnya ada logam dan oksigen. Logamnya itu di dalam soal ini disimbolkan pakai simbol M. Logamnya dia kasih 8,96, berarti kesimpulannya oksigennya itu adalah selisih antara 12,8 dengan 8,96. Berarti tinggal dicari 12,8 dikurangi sama 8,96, hasilnya adalah 3,84. Terus kemudian kita tinggal nyari tahu perbandingannya. Tujuannya mencari tahu rumus empiris, berarti kita harus nyari tahu perbandingan mol daripada logam, dalam hal ini disimbolin oleh M, dan mol daripada oksigen. Jadi tinggal tulis massa daripada M dibagi AR daripada M dibanding massa daripada oksigen dibagi AR daripada oksigen. Massanya M 8,96, AR 56, dia ngasih tahu masanya oksigen 3,84 dibagi sama AR-nya oksigen 16, kecilin. 8,96 dibagi sama 56, hasilnya adalah 0,16 dibanding sama 3,84 dibagi sama AR-nya oksigen. Hasilnya adalah 0,24. Kalau misalnya saya bagi dengan 0,08, maka hasilnya adalah 2 dibanding sama 3, jadi rumus empiris adalah M2O3. Demikian adalah penjelasan daripada rumus empiris dan rumus molekul. Terima kasih atas perhatiannya.